Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Healthies, kembali lagi nih bersama kami di Prom Noise HMP Sarjana Terapan Promosi Kesehatan. Jadi gimana nih kabar teman-teman semua? Baik? Alhamdulillah. Dan pastinya lega gak sih? Kan UAS udah selesai, tugas gak menghujani lagi. Jadi kita tinggal menunggu libur panjang aja nih guys. Dan untuk Sobat Healthies yang OTW jadi maba, tapi masih bingung cari kampus tujuan, oke, tenang aja. Karena di sini kita siap jadi jawaban atas kebingunganmu dengan berbagai informasi menarik terkait jurusan kebanggaan kita nih. Jadi, yuk simak video ini sampai selesai ya. Oh iya, ini ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan saya Septia Vicky Nurcahyani selaku moderator pada kesempatan podcast sharing-sharing tentang prodi kita biar makin cinta. Oh iya, ini Septia tentunya tidak sendirian guys, melainkan ditemani narasumber hebat kita yang super duper cantik dan multi talent nih. Siapa lagi kalau bukan Kak Ellen Queenie dari Program Studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan. Oke. Halo teman-teman semua, halo Septia, apa kabar Kak? Kabar baik Kak, Alhamdulillah. Kalau Kak Ellen sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat dan semangat ya, harus semangat tentunya. Ya meskipun udah sore banget tapi harus tetap kelihatan cerah dan semangat. Bener banget, setuju. Kalau begitu, apa boleh tahu Kak kesibukan Kak Ellen sekarang apa aja? Soalnya kan udah mahasiswa tingkat 3 ya sekarang. Ya bener banget, sekarang udah berada di tingkat 3 semester 6. Kesibukannya kurang lebih yaitu PKL ya. Jadi ketika semester 6 itu PKRS Promosi Kesehatan di lingkup rumah sakit gitu. Jadi kita menjalani PKL di rumah sakit seperti itu. Wah kayaknya seru banget dah ya Kak. Dan kelihatannya menantang ini kalau PKL di rumah sakit ketemu banyak orang gitu ya Kak. Jadi semangat terus deh Kak, semoga diberi kelancaran sampai skripsi nanti. Amin, amin, terima kasih. Oke, langsung saja Kak, kita masuk ke pembahasan utama ya Kak terkait pengenalan Promkes dan juga pendaftaran Promkes. Tapi sebelum itu, gimana kalau kita jargon dulu biar makin semangat? Boleh? Yuk! Okay. Bersama Promkes Sharing, dengarkan dari hati, manfaat sampai nanti. Oke, mantap sekali Kak Ellen. Jadi kita langsung ke pertanyaan pertama nih. Seperti yang kita ketahui nih Kak, kalau dari Poltekkes sendiri jalur pendaftaran kan ada 3 ya. Yang pertama ada PMDP, lalu si Mama yang udah terlewati barusan. Nah, setelah ini kan bakal ada jalur mandiri ya Kak. Kalau menurut Kak Ellen sendiri, apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk teman-teman kita di luar yang mau mendaftar Promkes di jurusan, di jalur mandiri ini? Oh iya, gak kerasa ya, ternyata udah masuk di jalur mandiri aja nih. Padahal kemarin kalau kita tahu PMDP ini kan dari minat bakat dan prestasi. Terus si Mama ini ada tesnya. Nah, buat mandiri ini merupakan salah satu kesempatan terakhir nih buat adik-adik maba. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Kurang lebihnya untuk yang perlu dipersiapkan itu yang pertama yaitu tujuannya ya. Tujuan prodi mana nih yang mau dipilih? Prodi Promosi Kesehatan kah yang ada di Poltekkes Malang? Terus selain itu juga perlu mempersiapkan berkaitan dengan berkas-berkas administrasi, berkas pendaftaran, seperti itu. Karena nantinya waktu seleksi mandiri ini juga ada tes CBT ya kan, betul kan? Jadi teman-teman maba juga perlu belajar mengenai materi-materi yang akan disampaikan atau diujikan nanti ketika seleksi mandiri. Dan yang gak kalah penting yaitu teman-teman juga harus mempersiapkan performa dan kesehatan fisiknya. Karena nanti di tahap akhir juga akan ada tes kesehatan yang merupakan final dari beberapa rangkaian seleksi dari jalur mandiri. Itu sih yang bisa disifat untuk tips and trick calon adik maba ya di jalur mandiri. Iya, jadi untuk teman-teman yang mau mendaftar Promkes tentunya harus mempersiapkan 3 hal penting ya Kak. Dari yang pertama tadi sudah dijelaskan yaitu mempersiapkan
berkas administrasi. Lalu yang kedua, belajar yang sungguh-sungguh biar bisa lolos di tes CBT. Lanjut ke tahap terakhir, ada tes kesehatan. Jadi harus rajin berolahraga nih mulai dari sekarang biar kesehatannya tetap terjaga. Oke, selanjutnya kita mau tanya nih Kak, kan di jurusan Promkes ini kelihatannya harus bisa public speaking sama terkait mendesain. Nah, itu apa sih landasan utama dari program studi promosi kesehatan sendiri? Kalau menurut Kak Ellen, apakah benar kedua hal tersebut tadi? Oke, mungkin promosi kesehatan ini masih terdengar asing ya di telinga teman-teman sekalian. Apa sih promosi kesehatan? Kesehatan kok dipromosiin gitu ya. Tapi padahal banyak sekali hal-hal baru yang bisa kita pelajari di lingkup promosi kesehatan. Mungkin tadi kalau misalnya kita emang harus ya menguasai public speaking dan desain, itu enggak. Di awal kita tidak diharuskan untuk bisa semuanya, karena nanti kita selagi berproses kita akan belajar hal-hal itu gitu. Jadi ketika kita berada atau masuk di program studi promosi kesehatan, itu kita belajar berkaitan dengan bagaimana kita mencegah orang supaya tidak sakit gitu. Jadi lebih ke promotif dan preventif. Banyak banget mata kuliah baru yang mungkin nanti bisa dipelajari teman-teman maba juga. Ketika teman-teman belajar di program studi promosi kesehatan, beberapa mata kuliahnya diantaranya kita belajar ilmu-ilmu penyakit juga, epidemiologi, terus demografi, pengantar kesehatan, terus advokasi, seperti itu. Nah, mungkin berkaitan dengan public speaking dan desain itu juga kita belajar juga nih. Itu merupakan salah satu mata kuliah yang cukup menarik ya, karena kita banyak belajar untuk supaya kita kreatif, terutama dalam mengembangkan skill public speaking dan juga ilmu desain, yang itu juga merupakan salah satu hal yang gak kalah penting nih sebagai bekal untuk mahasiswa promosi kesehatan gitu. Oke, keren sekali ya Kak. Intinya prodi promosi kesehatan itu. Lanjut yuk Kak, kita sharing-sharing mengenai Promkes. Oke, kan dari semester 1 sampai sekarang Kak Ella sudah semester 6 ya? Iya, betul-betul. Nah, itu kita belajar apa aja sih Kak di Promkes dan kegiatannya selain misal nih mengerjakan tugas, UTS, UAS, kan itu udah pasti. Nah, kegiatan lainnya yang bisa di-spill dari prodi promosi kesehatan ini apa aja Kak? Oke, menarik sih ya. Itu kira-kira kita ngapain aja sih di Promkes? Promosi kesehatan tuh ngapain aja gitu. Jadi mungkin dari awal kita masuk itu banyak sekali pengantar-pengantar ilmu kesehatan. Salah satunya juga pengantar media seperti gitu. Jadi teman-teman yang dari awal memang belum ada basic untuk bisa mendesain nih, akan diarahkan, belajar bersama-sama. Tentunya dengan dosen-dosen yang sangat smart dan juga ini ya, banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa mereka sampaikan. Ini benar-benar dosen-dosen inspiratif dan juga didukung dengan fasilitas-fasilitas yang lengkap dari prodi promosi kesehatan yang berada di Poltekkes Kemenkes Malang. Sebagai mahasiswa kita banyak mempelajari berkaitan dengan baik itu teori maupun juga praktek nih. Karena kalau di teori tadi seperti yang disampaikan, kita belajar mengenai dengan teori ilmu kesehatan, bagaimana kita mengenal sebuah penyakit, terus kita kira-kira hal promotif dan preventif apa sih yang bisa kita kita carikan idenya, atau mungkin kita carikan media apa sih yang bisa kita sampaikan ke masyarakat supaya masyarakat ini bisa meningkatkan paradigma hidup sehat di lingkungan sekitarnya gitu. Sehingga bagaimana caranya kita mencegah orang supaya tidak sakit gitu. Nah, salah satunya juga dari pengantar media itu tadi, kita mengolah, kita meng-create atau mengkreasikan media-media yang efektif gitu. Dan juga diimbangi dengan ilmu-ilmu public speaking seperti itu. Karena kan nanti ketika kita menyampaikan ke masyarakat, kita perlu modal apa selain dari media, yaitu dari public speaking, supaya kita apa yang kita sampaikan ini bisa dipercaya sama masyarakat, terus bisa dipraktekkan dalam kehidupannya. Seperti itu kurang lebihnya untuk belajar di lingkup promosi kesehatan. Dan selain itu, karena kita juga tidak hanya belajar teori, nanti ketika kita sudah berada di tingkat semester 4 dan juga 6, kita akan terjun ke lahan nih. Jadi dari berbagai macam teori yang sudah kita pelajari ketika berada di kampus akan kita praktekkan langsung di lahan PKL. Salah satunya yaitu baik itu di lahan puskesmas maupun di rumah sakit kayak gitu. Jadi seru banget sih belajar teori dan juga praktek di promosi kesehatan. Wah, seru banget ya Kak. Jadi kita bukan hanya belajar teori,
yang kelihatannya membosankan, cuma belajar membaca ini itu, tapi juga langsung praktek terjun ke lapangan, langsung ketemu banyak orang. Itu pasti seru banget sih Kak. Oke lanjut Kak, sekarang kita akan membahas hal yang krusial buat mahasiswa nih, karena sering banget jadi permasalahan buat kita. Ini misalnya ya, kita banyak tugas dari kampus ataupun tugas dari luar. Jadi bagaimana sih Kak cara kita biar bisa mengatur waktu untuk menyeimbangkan hal-hal tersebut, biar kita tuh bisa jalan keduanya dan bisa tetap produktif dan melakukan yang terbaik gitu untuk kuliah, untuk organisasi, untuk UKM misalnya. Ya, mantap banget sih itu, karena kan kita jadi mahasiswa nih cuman sekali ya. Istilahnya waktunya yang udah tampil nih. Gimana sih kita bisa mengatur waktunya? Salah satunya yaitu dengan kita melakukan skala prioritas nih. Kita boleh join apa aja yang memang kita ingin explore di masa muda, karena masa muda juga cuma sekali, baik itu kuliah, baik itu organisasi, UKM, dan berbagai macam kegiatan positif yang bisa bermanfaat di masyarakat. Nah, tapi di balik itu kita juga jangan lupa memiliki komitmen untuk diri kita sendiri. Dalam artian kita bisa bertanggung jawab dari apa yang memang sudah kita pilih, menyelesaikan dari awal hingga tuntas seperti itu. Jangan sampai nanti ketika kita sudah memilih suatu hal tapi kita justru berhenti di tengah jalan gitu. Maka dari itu kita harus mempunyai komitmen dan tanggung jawab dan juga skala prioritas. Nah, dari komitmen dan tanggung jawab serta skala prioritas ini merupakan modal awal bagaimana kita menyelesaikan hal-hal yang memang sudah kita ambil sebagai tanggung jawab kita. Salah satunya yaitu ketika kita mengatur skala prioritas, kita menentukan apa saja sih to-do list kita hari ini. Nah, itu bisa jadi acuan untuk menyelesaikan tanggung jawab kita dalam sehari gitu. Itu mungkin yang bisa diterapkan teman-teman sekalian juga nih, berkaitan dengan bagaimana kita bisa menjadwalkan, menyelesaikan berbagai macam itu dalam sehari, yaitu dengan membuat skala prioritas dan to-do list itu sih. Karena kan kita juga punya komitmen dan tanggung jawab ya sebagai anak muda. Iya Kak, nah tapi biasanya nih Kak, kalau kita udah buat komitmen, juga udah buat goals atau menuliskan to-do list, kadang itu kan kita masih aja ada rasa malas gitu ya buat melakukan hal-hal tersebut. Apalagi kalau misal udah banyak banget tugasnya, jadi kadang stres, burnout, atau apapun itu ya biasalah anak muda gitu ya Kak. Jadi kalau menurut Kak Ellen gimana sih cara kita biar bisa mengolah stres, terus biar mental health kita ini tetap terjaga gitu untuk menyelesaikan apa yang sudah seharusnya kita lakukan gitu. Oke, kalau kita bicara anak muda yang tampil, apalagi kita sebagai mahasiswa ya, tentunya dengan berbagai macam kesibukan kita, kuliah, berorganisasi, kita juga pasti ada fase-fase ketika mungkin kita males atau mungkin kita lagi jenuh nih dari kuliah yang monoton gitu ya, belajar teori gitu. Tapi tenang teman-teman semua, itu merupakan hal wajar. Jadi teman-teman yang mau berkuliah, mempersiapkan ini tidak perlu risau, karena ketika memang kita sudah jenuh, kita boleh kok kita istirahat sejenak, kita jeda dulu, istirahat. Kalau zaman sekarang ini banyaknya scroll sosmed gitu ya, itu merupakan salah satu hal untuk merefresh pikiran kita gitu. Selain itu juga mungkin teman-teman juga bisa mengembangkan hobi nih, karena kan kalau kita tahu hobi ini kan kesenangan gitu, jadi itu bisa turut merefresh. Atau mungkin teman-teman juga bisa menerapkan healthy lifestyle, salah satunya itu olahraga teratur. Karena ketika kita olahraga, kita mengeluarkan hormon endorfin, tentunya itu akan menambah kadar kebahagiaan dalam diri kita, sehingga itu yang bisa membuat kita stabil nih, bisa produktif, juga produktif akan kesehatan pribadi, kesehatan fisik, dan juga kesehatan jiwa kita, seperti itu. Tapi juga harus diimbangi dengan tidur dan istirahat yang cukup, supaya kita bisa tetap sehat, produktif, dan menjadi mahasiswa yang aktif, seperti itu. Wah, keren banget. Berarti intinya ya kita harus hidup dengan seimbang. Kalau mau santai ya bisa santai, kalau waktunya mengerjakan ini itu harus kita laksanakan. Tetap dibuat santai tapi serius gitu loh guys. Aman kan? Iya. Nah, ini kan dengar-dengar Kak Ellen di Podcastma ini banyak banget mencetak prestasi loh Kak. Nah, jadi aku pengen tahu deh tips kakak, bagaimana cara dan apa yang kakak lakukan untuk mencapai prestasi-prestasi tersebut, baik dari misalnya teknik belajar ataupun strategi khusus yang biasa Kak Ellen lakukan gitu. Oke, jadi kalau kita pernah dengar nih ya sistem SKS,
sistem kebut semalam itu mungkin sudah banyak sekali pelajar mahasiswa yang menerapkan itu, tapi itu bukan merupakan suatu hal yang benar, tapi itu salah satu hal yang sering kita praktekkan gitu ya. Jadi aku sendiri juga masih menerapkan itu sih. Tapi selain itu ketika memang kita sudah menjadi mahasiswa, kita punya tanggung jawab untuk kita belajar, kita kan memilih prodi apa yang kita inginkan. Salah satunya yang aku pilih yaitu prodi promosi kesehatan. Maka dari situ dari awal kita juga sudah harus men-set up goals kita. Kira-kira apa aja sih yang bisa kita ingin kita raih ketika kita menjadi mahasiswa gitu. Kita menentukan goals itu supaya nanti ketika kita belajar tidak hanya menonton belajar akademik saja, tapi kita juga mempunyai pencapaian-pencapaian. Karena di balik pencapaian itu yang semakin mendorong kita untuk bisa lebih produktif dan juga memberikan lebih gitu. Itu merupakan secara nggak langsung memotivasi diri kita sendiri, sehingga itu yang membuat kita lebih produktif. Dan ini sih ketika kita menjadi mahasiswa, karena kesempatan juga cuma sekali ya, jadi kita juga harus memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Salah satunya dengan mengikuti berbagai macam kompetisi itu, karena itu kalau kita bisa mengejar goalsnya, dalam artian goals prestasinya, secara nggak langsung kita juga melatih diri kita untuk bisa lebih growing up gitu sih sejauh ini. Wah, keren sekali Kak Ellen, berarti benar-benar harus memacu diri dan memaksa diri untuk bisa mencapai prestasi-prestasi tersebut ya Kak. Oke, yang terakhir nih Kak, dari prodi promosi kesehatan sendiri, kalau menurut Kak Ellen apa aja sih jenis peluang karirnya buat kita-kita ini? Oke, sejauh ini ya kalau misalnya karena aku sendiri juga belum lulus ya, jadi sebatas pengetahuanku ketika aku belajar di PKL, di lahan, sebenarnya peluang dari promosi kesehatan ini banyak banget ketika kita sudah terjun di masyarakat. Salah satunya yaitu karena kita juga dituntut untuk bisa kreatif, kita bisa bekerja di bidang kreatif gitu. Baik itu mungkin ketika kita bisa memanfaatkan sosial media, kita bisa berkembang menjadi influencer ketika kita bisa memanfaatkan ilmu media yang kita pelajari di kampus, terus kita terapkan di dunia nyata gitu. Selain itu ketika kita ingin masuk ke lingkup puskesmas atau rumah sakit, kita juga bisa bergabung pada tim promosi kesehatan yang ada di puskesmas, terus tim BKRS yang ada di rumah sakit, dan juga kita bisa memanfaatkan open recruitment kalau misalnya ada di dinas kesehatan seperti itu. Jadi tinggal bagaimana kita memposisikan diri kita, mengolah apa yang memang kita bisa, karena anak promosi kesehatan pasti juga multi talent, maka dari itu banyak sekali peluang yang bisa kita manfaatkan, tinggal kita mau memilih yang mana gitu sih. Iya Kak, jadi di prodi kita ini promosi kesehatan bukan hanya bisa jadi sales kesehatan aja ya Kak, padahal sebenarnya tuh banyak banget peluang karirnya. Kayak jujurnya ya Kak, aku mau spill sedikit nih. Aku dulu juga masih awam banget dengar tentang promosi kesehatan ini. Tapi setelah cari-cari info dan mengetahui kalau prospek kerjanya tuh sebenarnya luas, jadi aku yakin banget buat daftar promosi kesehatan ini. Apalagi ternyata setelah aku jalani sampai semester 2 ini, di promosi kesehatan itu seru banget loh Kak, dan juga nyaman. Kayak kita kuliah bukan cuma teori aja, tapi banyak kegiatan praktek yang prakteknya itu seru. Kayak misalnya kemarin ada role play di mata kuliah dasar-dasar komunikasi. Nah itu kita bisa bermain peran seperti misal temanya posyandu nih, ada temen yang jadi kader, terus kita jadi ibu-ibu yang mengasuh bayi. Ya, Gitu. betul. Selain itu di promosi kesehatan ini sangat mendukung teknologi kan Kak, karena di prodi kita kan ada itu matkul Media, ya, benar benar. Kak. Jadi kita belajar banyak tentang desain, bagaimana mengedit poster yang bagus, mengedit film yang bagus. Jadi kita ini benar-benar akan dipacu untuk menjadi tenaga promkes yang apa Kak? Persiapkan untuk masa depan Iya, gitu dipersiapkan kali ya. untuk masa depan atau sebutannya agent of change. Mantap banget sih. Ya, jadi bener-bener deh kalau di Promskes ini insya Allah terjamin banget ya Kak untuk prospek kerjanya aman. Nah, oleh karena itu untuk teman-teman semua, kalau mau mendaftar prodi promosi kesehatan, jangan lupa dipersiapkan betul-betul ya untuk ujiannya dan juga tes kesehatannya nanti. Mantap banget. Dan ini kan Kak Ellen sebagai mahasiswa promosi kesehatan nih, apa sih Kak kesan Kak Ellen terhadap prodi promosi kesehatan kita sendiri, dan mungkin ada beberapa pesan nih dari Kak Ellen buat teman-teman yang tengah menempuh pendidikan promosi kesehatan biar kita jadi tambah semangat dalam melakukan ini.
Oke, mantep banget ya. Menjadi mahasiswa promosi kesehatan, menjadi mahasiswa yang kreatif gitu ya. Mungkin sedikit pesanku untuk kakak-kakak juga yang lagi menyusun skripsi, semangat tuh, semoga diperlancar supaya nanti mendapatkan karir impiannya. Dan buat calon adik-adik promosi kesehatan, calon maba nih ya tentunya, jangan ragu, jangan risau. Kalau memang sudah memutuskan, yuk kita langsung daftar aja promosi kesehatan. Karena banyak sekali hal-hal yang baru kita pelajari, dan teman-teman nggak harus jadi pro dari awal, karena kita akan berproses untuk menjadi pro bersama gitu kali ya. Dan untuk teman-teman yang lagi berproses, teman-teman lagi belajar menjadi mahasiswa, semangat dan juga semoga dipermudah. Jangan lupa untuk terus upgrade skill dalam diri, aktif kompetisi, aktif akademik, supaya nanti kita bisa benar-benar mewujudkan agent of change yang sesungguhnya itu. Iya Kak, wah terima kasih atas pesannya ya Kak. Semoga benar-benar masuk ke hati kita semua. Jadi biar tambah semangat dalam menjalani pendidikan di promosi kesehatan ini. Wah, ini benar-benar tidak terasa ya Kak. Ternyata kita udah di penghujung acara, dan sharing episode kali ini bener-bener seru banget karena kita bisa mengulas prodi promosi kesehatan kita dan bisa menjadi semangat dan motivasi untuk teman-teman kita semua. Jadi, untuk Sobat Healthies yang ingin jadi produktif dan berprestasi, bisa banget nih ngikutin saran dan cara yang udah Kak Ellen jelaskan tadi ya. Pokoknya, menurutku itu kita tidak boleh menyia-nyiakan masa remaja kita. Dan yuk berusaha banget lah keluar dari zona nyaman. Karena masa remaja kan cuma sekali ya Kak. Jadi harus dimanfaatkan. Iya, benar-benar harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Apapun kesempatannya itu harus digas kalau ada. Ya karena itu tadi, masa remaja cuma sekali. Oke, kalau gitu sebelum podcastnya ditutup, aku pengen banget mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Ellen atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan sehingga bisa menghadiri podcast kita tentang mau kuliah asik. Ada Promkes di sini. Mantap. Oke, dan semoga apa yang sudah disampaikan Kak Ellen ini membawa banyak manfaat untuk kita semua dan bisa memotivasi Sobat Healthies dari rumah ataupun dari kalian berada. Oke, untuk teman-teman yang tengah berjuang menuju kampus impian juga semangat ya. Satu langkah lagi menuju kesuksesan, kalian harus terus semangat. Oke, oleh karena itu cukup sekian, saya Seftia Vicky Nurjahyani selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kurangnya. Terima kasih and see you all. Bye-bye, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.